Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Tentulah kabar baik bagi kita saudaraku, karena Tuhan kita sungguh baik bagi kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau selalu setia menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Bapa, kami merindu dan mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ya Bapa, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Engkau perlengkapi, dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa, supaya Engkau yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Ia berbunyi demikian: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang mana Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose agar jemaat tersebut tetap hidup di dalam Kristus. Karena di Kolose pada saat itu saudaraku, banyak berbagai pengajaran-pengajaran yang sangat berpotensi untuk menjauhkan jemaat di Kolose dari kebenaran ajaran Kristus. Demikian juga halnya dengan umat Kristen di zaman sekarang ini saudaraku. Banyak kita mendengar, banyak kita melihat pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan, baik itu melalui media-media maupun secara langsung, yang dapat mengancam iman kita apabila tidak berpegang teguh pada ajaran Kristus. Dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku, Rasul Paulus terinspirasi dengan proses pertumbuhan pohon dan bangunan yang berdiri kokoh. Pohon dapat dikatakan tumbuh saudaraku apabila pohon tersebut memiliki akar yang sehat dan kuat. Karena gunanya akar adalah menyerap air, menyerap makanan atau zat-zat hara yang dibutuhkan di dalam pertumbuhan suatu pohon, agar pohon tersebut dapat tumbuh kuat dan tidak mudah roboh. Demikian juga dengan proses berdirinya suatu bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh akan berdiri tegak, akan berdiri kuat kalau pondasinya dibuat sangat kuat, sehingga pondasi ini dapat menopang berdirinya suatu bangunan yang kokoh dan kuat. Demikian Rasul Paulus saudaraku dalam hal ini menggambarkan bahwa
jemaat itu seperti pohon dan bangunan. Kristus digambarkan sebagai akar daripada tumbuhan atau pondasi dari suatu bangunan. Sebagaimana lazimnya, pohon harus tetap tinggal di atas tanah supaya ia tetap hidup dan mendapatkan zat-zat makanan dari akar sehingga menjadi kuat karena topangan dari akar. Yang begitu juga saudaraku dengan bangunan yang tetap berdiri di atas tanah, haruslah dia mempunyai pondasi yang kuat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan pertumbuhan iman kepercayaan kita, yang mana kita harus tetap tinggal dan berakar pada ajaran Kristus. Dan hidup kita dibangun di atas pondasi Kristus yang selalu memberikan sumber makanan-makanan rohani yang kekal dan abadi di dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita, saudaraku, akan kuat dan tidak mudah digoyahkan atau ditumbangkan oleh keadaan situasi apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di dunia ini. Pertumbuhan iman kita semakin sehat dan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah, kita harus dapat menunjukkan kepada semua orang, dan kita harus menjadi saksi Kristus dan memberikan serta memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada orang lain, bahwa Yesuslah yang menjadi pokok anggur, sumber kehidupan dan motivasi bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, agar iman kita dapat bertumbuh, diperlukan respon atau tanggapan kita secara pribadi kepada Tuhan. Yaitu saudaraku, kita harus taat, kita harus setia, dan selalu menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan. Dan kita harus melekat kepada ajaran-ajaran Kristus. Bagaimana hal itu dapat terjadi, saudaraku? Kita harus setia di dalam kehidupan kita, membaca Alkitab, berdoa, beribadah, rajin di dalam persekutuan, dan kita harus dapat menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertancap dan tertanam di dalam hati kami, yang menjadi tanah yang paling subur, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh taat, setia akan ajaran Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pimpinan daripada Roh Kudus selalu menyertai kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami, supaya kami tetap hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat negara kami Republik Indonesia. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi negara kami yang kami cintai. Engkau pelihara kepemimpinan pada pimpinan kami yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi,
beserta dengan aparatnya hingga pemimpin kami Tuhan dari tingkat RT RW. Biarlah Tuhan semua aparat pemerintahan kami dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau ya Allah, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Lindungi dan pelihara apa yang terjadi di dalam kehidupan pertumbuhan di dalam negara kami ini Bapa. Berikan kenyamanan, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi orang-orang yang tinggal di negara kami ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dalam situasi kondisi sekarang ini Tuhan. Pandemi COVID-19 semakin menyurut. Dan banyak Tuhan, rakyat Indonesia semakin sembuh dan dipulihkan dari sakit penyakit oleh karena terpapar virus ini Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Jikalau ada orang yang pada saat ini Tuhan, saudara kami yang masih terdampak virus COVID-19 sehingga mereka boleh dirawat di rumah sakit maupun isoman di rumah mereka sendiri Bapa. Engkaulah Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Jikalau ada saudara kami Tuhan yang merasakan kelaparan, kedinginan oleh karena situasi kondisi ekonomi di dalam kehidupan keluarganya, Engkau cukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Yesus Kristus selalu tinggal diam di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Bapa yang baik, pagi yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam mereka melayani-Mu, memberitakan tentang kabar baik Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Terlebih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Engkau di pelosok-pelosok negeri kami ini Tuhan Yesus, yang tidak banyak terjangkau oleh orang lain. Biarlah Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau berikan sukacita di hati mereka di dalam melayani dan memberitakan akan firman-Mu, hingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah selalu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan berkat bagi banyak orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas saudaraku.